kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat pada hari Minggu dengan judul Membeli Sesuatu Tanpa Bayar. Dan saya akan menyampaikan ringkasan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau memberkati, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberi pengertian kepada kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, hari ini, hari Minggu 7 Maret 2021, pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Membeli Sesuatu Tanpa Bayar. Dan pelajaran sekolah Sabat kita ini didasarkan dari buku Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian juga dengan buku Matius pasal 10 ayat 39, Lukas 9 ayat 23, dan juga Filipi 3 ayat yang ke-8, lalu 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Tuhan mengundang semua orang yang haus untuk minum dan yang tidak mempunyai uang untuk menerima gandum tanpa uang pembeli dan memakan gandum yang diberikan. Saudaraku, pertanyaannya adalah air dan gandum yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan. Ya, jadi makna dari gandum dan air yang dimaksudkan di sini adalah berbicara mengenai keselamatan. Tuhan mengundang manusia untuk menerima keselamatan yang telah disediakannya. Ini adalah berbicara mengenai pengampunan. Manusia menerimanya gratis, tanpa bayar. Mengapa? Karena Allah sudah membeli pengampunan dan keselamatan itu melalui kematiannya di kayu salib. Jadi Tuhan sudah lunas bayarkan. Melalui kematiannya kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Manusia ditebus dengan darah yang mahal. Kalau saudara membawa Alkitab, membuka Alkitab di dalam buku 1 Petrus pasal 1 ayat 18, ayat 19, di sana dikatakan engkau sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan emas atau perak, tetapi darah Kristus yang mahal. Biasanya kita mendengarkan lagunya Nikita, ya, bukan dengan barang yang fana, tetapi kita ditebus oleh darah Kristus. Saudara-saudaraku, luar biasa Tuhan kita begitu mengasihi kita. Manusia diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan itu bukan hasil usaha manusia, itu bukan hasil usahamu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Diberikan secara gratis. Engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau ditebus oleh Yesus? Apakah engkau mau menerima pengorbanan dari Yesus Kristus? Pengampunan dan keselamatan itu ditawarkan kepada manusia dengan gratis. Saudara tidak usah beli. Tawaran ini sangat mahal dan berharga, oleh sebab itu manusia yang mau menerimanya, ya, membutuhkan transaksi, namun bukan berbentuk kekayaan, tapi penyerahan diri kepada Tuhan. Apakah setelah saya ditebus, saya mau menerima? Saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Dan penyangkalan diri dan siap berkorban adalah bentuk dari penyerahan diri sepenuhnya
kepada keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Allah tidak berubah dalam usahanya menyelamatkan dosa, menyelamatkan manusia dari dosa. Sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru yang dibuat dengan manusia, ya, Allah itu tidak berubah. Tuhan menawarkan keselamatan itu dengan gratis kepada manusia. Ini dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bahkan jauh sebelumnya. Ya, jika manusia ini jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan untuk penebusan. Semua berasal dari yang disiapkan oleh Tuhan. Manusia berusaha menyelamatkan dirinya dengan berbagai cara, namun semua itu tidak akan pernah berhasil, karena pada akhirnya manusia itu akan mati. Dan keselamatan itu tidak bisa diusahakan oleh diri sendiri atau yang disebut dengan legalisme. Berusaha selamat oleh karena usaha diri sendiri. Tetapi keselamatan itu adalah karunia Tuhan. Kalau tanpa keselamatan yang Tuhan sediakan, manusia itu akan mati dan mati selamanya tanpa Tuhan. Tapi karena keselamatan yang Tuhan sediakan, manusia itu akan mati dan dibangkitkan kembali saat kapan? Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti, yaitu mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, ketika dia sudah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib dengan nyawanya sendiri, saudara ditebus. Relakah saudara, maukah saudara menerima pengorbanan Yesus? Dan kita setia kepada Tuhan, sehingga pada waktu dia datang nanti, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah firman Tuhan, inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.